membuka acara diskusi mengenai odol pagi hari ini. Jadi tidak perlu berlama waktu, mungkin nanti diminta kepada Pak Iskandar lebih banyak waktunya untuk kita berdiskusi. Demikian Pak Wendy, monggo Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Sahar. Pak Iskandar, kita persilakan share screen-nya sudah saya able kan kalau ingin share screen. Kemudian untuk Ibu Bapak sekalian, seperti biasa ya, kita mohon di kesediaannya memute-kan masing-masing. Silahkan yang nanti pembicaranya saja dulu kita beri kesempatan, setelah nanti baru kita berdiskusi. Terima kasih, silakan Pak Iskandar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan masalah odol. Jadi kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak sekalian, ibunya nggak ada ya. Bapak-bapak sekalian, saya kira saya nanti akan dibantu oleh Pak Gani untuk menjelaskan secara detail mengenai teknik kendaraan bermotornya. Ya. Ada beberapa sih. Nanti saya share melalui WA saja ya. Oke, baik. Oke. Jadi sebenarnya begini, kalau kita ngelihat odol itu kan adalah suatu masalah yang sudah terjadi sejak kapan-kapan ya. Sejak saya baru belum masuk pun sudah terjadi masalah odol ini. Dan saya kira yang jadi kendala paling besar adalah belakangan ini panjang dimensi itu terutama itu menjadi masalah luar biasa ya. Sebab saya lihat itu dimensi kendaraan itu bisa menjadi dimensi yang luar biasa panjang dan luar biasa lebar ya. Sebab saya pernah dulu mengukur sampai yang sebenarnya harusnya maksimum 12 meter bisa sampai dengan 15 atau lebih ya. Dan ini adalah suatu masalah yang cukup besar. Efeknya sebenarnya yang paling berat itu kan adalah ke jalan ya. Jadi tingkat kerusakan jalan itu semakin cepat ya. Dan ini kalau kita melihat kepada teori yang dikembangkan oleh Bina Marga, kita melihat di sini bahwa bahwa umur jalan itu menjadi jauh lebih pendek karena karena kelebihan muatan ini. Dan satu masalah yang bisa kita lihat sekarang ini, begitu suatu kendaraan itu over muatan, maka efeknya adalah kecepatannya menjadi sangat rendah. Bayangkan mereka bisa jalan di jalan tol dengan kecepatan cuma 30 km atau 40 km per jam. Karena mereka powernya itu benar-benar habis untuk mengangkat muatan yang berlebih ini. Dan kalau akibatnya adalah kapasitas jalan akan turun. Jadi kalau kita melihat misalnya jalan tol lari, sebenarnya kan kecepatan optimal itu tentu di atas 60 km per jam. Nah, mereka jalan dengan kecepatan 40 km per jam mengakibatkan antrian yang cukup panjang, apalagi kalau jalannya itu sempit. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat masalah berikutnya, ya selain menurunkan kecepatan kapasitas jalan, juga menurunkan kapasitas jalan, ya, dan kemudian yang juga sering terjadi adalah meningkatkan angka kecelakaan. Nah, kecelakaan yang terutama sering terjadi itu satu, kendaraannya itu sendiri terbalik atau mengganggu kelancaran lalu lintas, atau bisa juga ditabrak dari belakang. Dan ini merupakan banyak kejadian yang terjadi di jalan tol. Karena mereka umumnya masyarakat itu menyalip itu dari sebelah kiri jalan. Nah, berikutnya saya kira yang juga sebenarnya ada efek kepada pemilik kendaraan. Ya. Pemilik kendaraan itu sebenarnya karena kecepatan rendah, maka waktu putarnya itu menjadi apa? Menjadi sangat lama, ya, sehingga yang harusnya bisa ditempuh dalam waktu 5 jam, ditempuhnya dalam waktu 8 jam, 10 jam. Akhirnya kan mereka kerugian waktu, ya. Waktu operasinya akan berkurang, kemudian peningkatan penggunaan energi. Jelas bahwa kendaraan yang
overload itu tingkat penggunaan energinya akan jauh lebih tinggi daripada tidak melanggar. Nah, kemudian yang juga menjadi masalah bagi pengusaha adalah mereka melakukan pelanggaran. Nah, oleh karena itu saya kira tentu harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, yang jelas dampaknya jalan rusak, ya, kecelakaan yang paling parah saya kira. Dan untuk itu sebenarnya strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, ya, khususnya mengenai jalan, yaitu pertama, kalau kita melihat kepada kerusakan jalan, maka ada satu solusi yang bisa dilakukan, yaitu ya kita kendalikan muatannya, ya, jangan sampai lebih dari 10 ton per axle. Dan sebenarnya ini juga sudah menjadi masalah yang yang sudah terjadi bertahun-tahun, ya. Bahkan saya dulu pernah di Jembatan Timbang itu satu axle itu bisa sampai dengan 17 ton, ya. Dan ini suatu masalah yang memprihatinkan. Dan saya kira memang salah satu jalan keluar yang bisa yang dilakukan adalah ya mungkin pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menggunakan daya dukung jalan itu lebih besar dari 10 ton. Ya, misal sekarang di beberapa negara ASEAN sudah masuk ke angka 12 atau 13 ton. Ya. Jadi ini salah satu masalah. Kemudian yang kedua, saya kira geometri jalan di kita juga masih banyak yang benar-benar sebenarnya di bawah standar. Jadi apakah tanjakan yang terlalu tinggi, belokan yang terlalu tajam, ya, dan ini menjadi masalah yang cukup prihatin, ya. Sebab saya pernah jalan misalnya antara Kediri sampai dengan Malang, itu kalau ada truk yang overload, itu akhirnya antriannya itu menjadi sangat panjang, akhirnya kan menjadi sangat tidak efisien. Dan kalau kita melihat misalnya sebagai contoh di negara-negara maju, ya, ini mereka itu umumnya overload itu bisa dikendalikan, dan inilah yang harus kita lakukan. Kemudian kalau kita meningkatkan daya dukung jalan, maka kita juga harus mempertimbangkan masalah konstruksi daripada jembatan. Sebab jembatan juga mempunyai daya dukung tertentu. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi kendaraan, ya, salah satu masalah yang cukup besar di kita karena lebih muatan, maka power to weight ratio-nya menjadi tidak tepat, ya. Sebab kalau kita misalnya berjalan, saya beberapa waktu yang lalu jalan di Australia, bawa mobil, dan pada waktu saya mengemudikan tersebut, itu truk-truk itu jalannya pada kecepatan 110, ya, sama-sama dengan kendaraan pribadi yang jalan dengan kecepatan maksimum 110. Jadi mereka jalan dengan kecepatan tinggi, ya. Itu karena power to weight ratio-nya mereka tingkatkan. Sebab sekarang ini power to weight ratio-nya itu semakin ditingkatkan sehingga efeknya adalah tenaga mobilnya besar, ya, tapi power consumption-nya bisa diturunkan. Nanti Pak Gani bisa menceritakan lebih banyak masalah itu. Kemudian yang tentu yang perlu dilihat di sini yaitu konfigurasi sumbu, ya, sumbu kendaraan, ya. Dan kemudian yang juga saya kira semakin banyak sumbu maka bebannya akan semakin terdistribusi. Kemudian ban yang digunakan, satu masalah yang cukup pelik sebenarnya di Indonesia adalah kita menggunakan ban dengan kapasitas yang melebihi standar yang biasa digunakan di dunia. Jadi ban buatan Indonesia itu play ratingnya banyak sekali sehingga akibatnya daya dukungnya menjadi besar. Karena daya dukung bannya itu menjadi besar, maka si pemilik kendaraan memikir, ya saya tidak ada masalah dengan ban. Dan inilah yang menjadi satu kendala, karena kita sebenarnya harus meninjau kembali masalah ban. Dan kemudian sekarang di beberapa negara di Eropa itu menggunakan ban dengan lebar yang lebih lebar, ya. Semakin lebar bannya, maka bagian yang menapak ke permukaan jalan akan semakin luas sehingga muatannya bisa lebih tinggi. Kemudian juga yang bisa dilihat dari sisi kendaraan adalah suspensi, dan kemudian yang perlu kita perhatikan adalah dimensi, ya. Nah, satu hal yang saya kira yang perlu kita lakukan, dan ini yang saya kira kita sangat lemah, dari dulu kita sangat lemah, yaitu penegakan hukum, ya.
jembatan timbang itu seolah-olah tidak berfungsi ya pada saat ditertibkan mereka bagus, begitu tidak ada yang ngawasi langsung mereka bermain dengan pengemudi, dan ini selalu terjadi. Dan saya kira kalau kita tidak mengambil langkah yang tegas, maka mereka akan pelanggaran ini akan terus terjadi. Dan saya kira penegakan hukum ini benar-benar perlu dilakukan, dan saya kira satu hal yang perlu dilakukan di Indonesia yang mungkin tidak terjadi saat ini, yaitu bahwa yang melakukan pelanggaran itu adalah supir, ya, bukan pemilik kendaraan. Nah, kita harus mempertimbangkan seperti apa yang dilakukan misalnya di Malaysia. Mereka itu yang melanggar kalau kelebihan muatan ataupun dimensi itu udah salah benar itu ya. Kalau kelebihan muatan itu, pelanggaran itu dilakukan yang didenda itu adalah pemilik dan kemudian pengemudi, ya. Pemilik punya andil yang besar, pengemudi juga punya andil karena dia mau melakukan pelanggaran tersebut. Jadi oleh karena itu memang saya kira pelanggaran ini benar-benar harus dikendalikan. Dan saya kira saya baru-baru ini lihat di jalan tol sudah ada jembatan timbang di daerah Jawa Timur. Ya, saya kira mungkin ini yang perlu kita kembangkan di jalan tol-tol lain, ya, sehingga kerusakan dari jalan ini bisa diminimalisasi. Kemudian saya kira yang satu yang juga bisa kita lakukan, kalau truk di jalan tol, itu di jalan tol sudah ada batas kecepatan minimal yang besarnya itu 60 km per jam. Sedangkan truk yang overload itu jalan dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 km. Berarti sebenarnya kalau di enforce melalui kamera kecepatan, mereka bisa tertangkap karena mereka melakukan pelanggaran kecepatan. Dan ini saya kira akan merubah nanti pola daripada pengembangan kendaraan bermotor angkutan barang tersebut. Saya kira yang juga menjadi sumber penegakan hukum adalah juga di pengujian kendaraan bermotor. Sekarang kendaraan yang over dimension ini tetap berjalan dan tetap mempunyai buka uji, ya. Bisa jadi karena mereka tidak melakukan pengujian, bisa jadi karena mereka kong kali kong dengan aparat penguji, ya. Jadi oleh karena itu saya kira perlu ada langkah-langkah yang ditujukan untuk meningkatkan pengawasan di pengujian kendaraan bermotor. Nah, saya kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, ya, ini saya kira menjadi tugas dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, ya. Pertama saya kira meninjau kembali pemberian izin naik jalan, ya, sebab saya kira dengan menggunakan mesin dengan kapasitas yang power yang lebih besar, ya, mungkin ini harus dipersyaratkan. Dulu untuk truk kontainer pernah dipersyaratkan untuk power to weight ratio. Mungkin ini perlu didorong kembali untuk dikembangkan, ya. Kemudian yang kedua, saya kira mulai menggunakan teknologi baru di dalam sistem suspensi, teknologi baru ban, ya, sehingga bisa menggunakan ban yang lebih lebar, ya, dan ya teknologi-teknologi lain, ya, seperti misalnya axle yang kalau tidak lagi mengangkat muatan yang bisa diangkat sehingga axle-nya itu tidak menyentuh aspal pada saat dia kosong, ya. Dan kalau ini dijalankan, saya kira efeknya adalah terhadap energi juga. Kemudian saya kira yang juga menjadi penting adalah bagaimana mengawasi pelaksanaan uji kendaraan bermotor di pengujian kendaraan bermotor. Sebab di sini ya saya kira pelanggaran dimensi yang banyak terjadi. Kemudian mensosialisasikan, saya kira itu penting sekali. Fasilitasi daripada jembatan timbang, ini yang saya kira perlu dikembangkan di banyak tempat. Tetapi jembatan timbang tersebut yang saya kira yang perlu dikembangkan adalah yang menggunakan sistem informasi, ya. Jadi jangan menggunakan jembatan timbang konvensional, tetapi sudah menggunakan sistem jembatan timbang yang modern yang menggunakan IT, berarti di kendaraannya ada STNK elektroniknya, dan kemudian di jembatan timbangnya ada
alat yang bisa merekam semua pelanggaran yang dilakukan, dan ini masuk ke pusat pengendalian, sehingga nantinya ini akan menjadi suatu tempat yang benar-benar kalau lewat situ mesti ketahan kalau dia satu lebih muatan atau kedua itu melakukan pelanggaran dimensi. Kemudian saya kira teknologi informasi inilah yang benar-benar akan menjadi satu alat yang penting untuk masa-masa yang akan datang. Nah itu kalau Kementerian Perhubungan. Kalau PU saya kira pembangunan jalan harus dengan kualitas yang tinggi, ya. Di sini ya, mungkin kita sudah mulai harus mempertimbangkan penggunaan axle load yang lebih tinggi supaya angkutan barang lalu jalan bisa menjadi lebih efisien. Dan kemudian saya kira pembangunan jalan dengan menggunakan prinsip geometri yang baik, khususnya untuk jalan-jalan di luar jalan tol. Nah, kepolisian saya kira juga perlu mempunyai peran, ya, tentu untuk melakukan kerjasama antar instansi dalam pengawasan terhadap odol, ikut melaksanakan pengawasan yang mungkin secara kasat mata mereka bisa melihat bahwa itu over dimension ataupun overload, ya. Yang ketiga, mereka bisa menggunakan 8-lay, ya, untuk merekam kendaraan yang berjalan pelan di jalan-jalan tol karena kelebihan muatan. Dengan demikian maka kita bisa mengurangi terjadinya pelanggaran. Kemudian yang berikutnya, pengusaha saya kira juga perlu berperan, ya. Kalau pengawasannya dilakukan dengan baik, maka mereka mau tidak mau akan menjaga supaya kendaraan yang digunakan akan lebih sesuai, ya, dengan apa yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, jangan membawa barang yang tidak diperlukan, ya. Jadi ya kalau mereka mengangkat 12 ton, ya, total 12 ton, jangan mengangkat barang-barang lain yang sebenarnya tidak perlu untuk angkutan tersebut. Kemudian saya kira yang juga penting kita lihat adalah melatih pengemudi untuk bisa memuat kendaraan dengan benar, ya. Sebab kalau memuatnya salah juga akibatnya beban salah satu sumbu bisa lebih tinggi. Dan terakhir yang saya kira yang juga perlu dilakukan, ya, yaitu kita mungkin perlu melakukan satu langkah untuk mengalihkan angkutan ini mungkin ke angkutan laut atau kereta api. Sebab begini, pada tahun 2008, saya pernah mengajukan kepada Pak Yusman, itu Menteri Perhubungan, Pak, bagaimana kalau kita mengalihkan angkutan darat ini ke angkutan laut? Tapi tentu harus ada insentif di angkutan laut, ya. Sebab sekarang ini kalau kita melihat, kalau mereka menggunakan angkutan laut, yang jadi masalah satu adalah lama, ya. Nah, kalau mereka lewat angkutan darat itu, walaupun mereka sudah nyogok di sana sini, masih lebih murah daripada menggunakan angkutan laut, ya. Angkutan laut karena lama tersebut, efeknya adalah bahwa ya angkutan jalan ini ya makin lama makin padat, ya. Jadi pada tahun 2008 saya sampaikan Pak Yusman, bagaimana kalau kita mengembangkan yang namanya short sea shipping kepada Pak Yusman. Nah inilah yang kemudian beralih menjadi tol laut. Ya, tetapi tetap saja masih belum terjadi peralihan yang baik karena kalau menurut pendapat saya angkutan laut itu waktunya terlalu lama. Ya. Jadi mereka kehabisan waktu di jalan yang sangat lama sehingga mengakibatkan mengakibatkan mereka ya lebih enak menggunakan angkutan darat. Padahal kalau angkutan laut bisa cepat, mulai dari pemuatan, waktu berlayar, tidak nunggu di pelabuhan tujuan, ya, maka kita akan bisa beralih ke angkutan laut. Dan angkutan laut inilah yang berkembang dengan sangat luas, misalnya di Jepang, ya, di Jepang ataupun bahkan di Amerika sendiri pun mereka tetap melakukan short sea shipping untuk tujuan-tujuan yang berada di sepanjang garis pantai. Jadi saya kira kalau kita mengembangkan
short sea shipping ini, maka akan memberikan efek yang luar biasa kepada sistem angkutan kita, dan ini yang saya kira yang perlu kita dorong. Saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan sebagai awal daripada diskusi. Saya minta Pak Gani untuk bisa melanjutkan dari sisi kendaraan bermotor. Saya kira demikian Pak Wendy. Terima kasih Pak Iskandar. Pak Gani, silakan Pak Gani. Pak, nanti bahan yang Pak Iskandar akan ini mungkin bisa di-sharing aja ya Pak ya? Iya, nanti saya kirim ke grup. Ke grup ya. Testing. Ya Pak, silakan Pak. Udah Pak? Ya, terdengar Pak, silakan Pak. Oke. Selamat pagi Bapak-bapak yang saya hormati. Menyambung tadi penjelasan dari Pak Iskandar mengenai odol. Memang odol ini sudah 40-45 tahun yang lalu bermulai dan bertambah sehingga odol ini menjadi lebih besar, sangat lebih besar. Jadi kalau kita berbicara tentang odol, harus ada ketegasan daripada pemerintah, kemauan dari pemerintah untuk memulai membenahinya. Karena banyak sekali dan cukup kompleks sekali Pak masalahnya. Jadi ini saya punya kurikulum vitae, saya pendiri daripada Gemala Group Otomotif, kami yang membuat sasis, suspensi, gardan, transmisi, rem, propel shaft. Di desain kendaraan yang ada di Indonesia ini, kalau kita boleh berbicara terbuka dan jujur-jujurnya, bahwa semuanya ini over design Pak. Ini yang salah. Jadi kendaraan ini memang sengaja dibuat, tidak ada kontrol dari pemerintah terkait. Misalnya dari teknis, mestinya dari perhubungan, industri di bawah perindustrian, sehingga terjadilah hal-hal yang negatif sekarang. Maka saya pada tahun 1990 malah juga ikut mengembangkan industri otomotif di Amerika dan Kanada dengan nama Asian Automotive Industry, Pak. Kita mempunyai 2 hak paten, Pak. Karena kita melihat di dunia itu mereka mendistribusi, mentransport dia punya kargo dengan big volume. Jadi kita ada 2 paten trailer mobil through haul. Nah di Indonesia saya gagal untuk mengembangkan industri desain otomotif. Karena tidak ada satu kesadaran dari regulator untuk memakai teknologi yang terbarukan. Gitu. Odol, overdimensi, overload, ditambah lagi overdesign yang tadi saya ceritakan Pak. Memang satu sengaja membuat overdesign. Nah ini yang saya jelaskan sama Pak Dirjen Budi sekarang. Kenapa nggak pergi kontrol, saya bilang ini. Teknis adalah di perhubungan darat. Jadi sebetulnya prinsip dari rancangan desain kendaraan itu sudah dilanggar, Pak. Ini ada beberapa contoh. Jadi saya agak cepat, Pak. Teknologi otomotif, ya kan banyak desain-desain yang menggunakan teknologi terbarukan, ya kan yang bisa menghilangkan masalah odol, menurunkan investasi, operasional, BBM, part, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, peningkatan kesehatan rakyat, dan percepatan delivery barang dan penumpang. Kembali kita ke masalah ban tadi. Saya teringat Pak Ritno. Waktu itu ban sudah 900, sudah dipakai overload. Kita masih ngangkat lagi ukurannya, diperbesar lagi menjadi ban 1000. Jadi Pak Ritno mengatakan, ya itu kan kita naikkan safety. Salah Pak. Kalau menaikkan safety saya nomor 1 setuju. Tapi biasanya ke negatif urusannya. Nah inilah tadi ban tunggal lebar yang Pak Is katakan. Inilah di dunia yang sudah merubah ban bias yang twin tire, double tire ke single wider. Jadi Bapak lihat kalau
yang radial itu semua permukaannya napak 100% di permukaan jalan. Jadi pembagian berat itu rata. Kalau ban bias ini karena dia punya sidewall diperkuat, play ratingnya dijelaskan, sehingga dia melengkung, Pak. Jadi dia tidak rata dengan jalan bebannya. Teknologi. Jadi mengenai teknologi otomotif, pemerintah, Kadin, semua pengusaha logistik, transportasi harus memberikan support penuh untuk berjalan dengan baik. Perbanyak edukasi terhadap karoseri di Indonesia dan mendapatkan support komponen. Ya, jadi komponen-komponen material itu Pak pada umumnya mild steel, tidak ada corrosive resistant, jadi nggak ada material yang anti karat gitu, yang tahan karat, sehingga lifetime-nya cepat. Jadi kalau bus, kalau truk tua udah usia 10 tahun, kekuatan rancang bangunnya udah amburadul itu Pak. Sudah nggak bisa dipertanggungjawabkan lagi, tetapi nantinya dapat kir, boleh, masih layak jalan. Ini yang salah. Jadi Kementerian Perindustrian juga harus stop proteksi kendaraan yang tidak ada teknologi yang sebetulnya Pak. Yang zero teknologinya. Kayak sekarang, bea masuk medium truck aja 40%. Ini kan nggak benar Pak, dari awalnya. Kita memberikan kepada Jepang satu protection yang luar biasa. Jadi jalan di desa-desa juga dihancurkan dengan overdesign, dengan overload tadi. Kementerian Keuangan juga harus memberikan suatu full support fiskal untuk kendaraan yang berteknologi. Kenapa harus dibebankan biaya masuknya? Harus dinolkan, dizerokan, ya dipermudah, izin-izin dibuka semuanya. Dia mau import, dia mau import use. Mari kita belajar teknologi. Sekarang mesin-mesin itu Pak, kita pada umumnya misalnya dari tambang batu bara ke pelabuhan, pulang kosong Pak. Itu kalau big engine ya boros BBM-nya, pulang kosong. Jadi nggak ada return cargo. Kalau misalnya kargonya nggak cukup di dua lokasi itu, jadi ini yang searah. Terus di situ sama Pak. Jadi teknologi mesin sekarang ini ada full load, big power 500-600, 1 liter 1,5 kilometer. Dia bisa angkut half load, dia bisa adjustment kalau Cina punya, kalau Eropa punya otomatis. Jadi half load dia itu bisa 1,3 kilometer. Kalau dia empty Pak, bisa 4,5 kilometer. Luar biasa cost saving. Jadi Menteri Mulyani juga harus mengerti mengenai otomotif. Pejabat-pejabat Indonesia juga harus mengerti mengenai teknologi otomotif. Yang berteknologi yang harus dibantu, yang berteknologi yang mendapatkan tempat di Republik kita. Jangan yang low teknologi tadi, Pak. Jadi utilisasi income yang rendah karena manajemen yang kurang baik. Jadi di sini itu nunggu Pak, muat nunggu, bongkar nunggu, terkadang nginep. Jadi kalau sopir itu harus bekerja 4 shift 8 jam. Jadi utilisasi naik, income naik, dia dengan sangat mudah membayar cicilan-cicilannya. Kelas jalan kita ada 3 Pak. Jadi pentingnya adanya kargo hub Pak. Jadi di sana di intermoda. Jadi ada 3 kelas kendaraan, 3 dimensi kendaraan dan lain. Jadi begitu Pak. Energi Pak, ya kan menentukan sekali moda dan jarak. Indonesia punya banyak energi, tetapi pemakaiannya tidak terarah. Kita banyak gas, murah, baik, sehat untuk kesehatan, tapi nggak diarahkan Pak. Orang sekarang sudah bisa kan ya? Emisinya macet manual. Jadi kalau di Malaysia terakhir saya cek Euro 5 Shell menjualnya cuma RM2.25, Rp7.700 seliter. Kalau kita udah belasan ribu. Jadi memang ada satu harga. Jangan kita salahkan Pertamina. Tetapi satu harga ini yang juga harus benar Pak. Karena Pak, pemicu ekonomi ini adalah kegiatan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera yang berpopulasi besar.
Nah, jadi cargo hub itu diperlukan Pak untuk membagi, mendistribute. Ini ada contoh-contoh, nanti Bapak bisa yang kendaraan yang bisa pindahkan kontainer dari truk ke kereta api, dari kereta api ke truk yang multi axle, nggak susah jalan. Ini kembali tadi ban bias, ini solar. Nah, ini airbag suspensi. Airbag suspensi ini rubber bag, Pak. Suspensinya per. Per itu bisa 50 ton, 60 ton, dia ketawa aja, Pak. Tapi kalau airbag 12 ton. Ini axle. Ada steering axle, ada rigid axle. Axle pun kita tidak kontrol, Pak. Sekarang rata-rata yang masukin 16 ton, 20 ton. Nah, ini ada pasal 1 di Undang-Undang Hubdar, Pak. Barang siapa yang memasukkan komponen yang tidak sesuai kena hukum, tapi nggak pernah diperiksa, tidak pernah dihukum, cuek bebek semua, Pak. Jadi ini yang harus dikontrol sama pemerintah. Nah, ini tekanan angin, Pak. Kalau overload, kembalikan tekanan anginnya, Pak, ke tekanan angin pabrik. Dipastikan bannya cepat rusak, cepat hancur gitu. Nangis dia, Pak. Yang ada pressure meter ini bisa untuk tekanan angin, bisa juga diberikan di rubber bag suspensi tadi. Ketahuan tuh Pak, berapa ton, di-convert tekanan angin ke tonase. Kiri kanan axle 1, axle 2, axle 3 gitu. Nah, ini di mountable body Pak untuk menjalankan 24 jam 1 hari dan tidak usah tunggu muat dan bongkar. Di kampung-kampung bisa muat ini kontainer ditinggalkan, ya dia bisa muat singkong, jagung, ubi yang lama, pisang. Setelah penuh dia kasih tahu diambil. Jadi ini bisa membuat truk itu beroperasi 24 jam 365 hari. Nah, ini yang saya ciptakan kendaraan multi axle solusi overload Pak. Yang di atas adalah 4 sumbu. Ya kan, yang di sebelah kanan itu ada JBI-nya Pak, yang 30 ton, yang 40 ton. Ya, ini truk yang di bawahnya 5 sumbu, ya 48 ton kalau 10 ton. Sekarang di dunia ini udah 12 ton Pak, yang Pak Iskandar cerita. Tapi ini waktu itu saya masukkan kendaraan ini plat merah, punyanya Bina Marga. Waktu itu saya minta anggaran sama perhubungan, sisa anggaran nggak ada. Jadi saya pakai sisa anggaran Bina Marga, saya ciptakan sudah 12 tahun ada di Indonesia, Pak. Cuek bebek semuanya. Plat merah. Ya, solarnya 9.700 dipakai oleh Silok. Saya ketemu dengan rapat dengan Menko Maritim, Pak Luhut. Pak Luhut mintakan BUMN yang memberi contoh. Saya pakai truk ini, saya rubah bodinya untuk Silok, Semen Indonesia Logistik. Bisa muat 20 ton. Kalau sekarang semua medium truk rata-rata 8 ton. Jadi saya punya truk masih 2,5 kali lebih banyak dibandingkan yang overload. Kalau tidak 1:5 Pak. 5 truk Jepang, 1 saya punya. Pergi masuk Desok. Sekarang sudah boleh 2,2 meter. Dulu front axle saya 2,2 sehingga saya kena larang, Pak. Ya, Jepang semuanya datang ke Pak Royo protes. Bapak boleh tanya sama Pak Royo, masih ada sekarang, dia tidak mau truk ini. 1:5, Pak. Jadi nggak ada jalan yang macet lagi. Nggak ada merusakkan jalan. Bannya luar biasa, Pak. Lebar-lebar. Engine-nya juga powernya besar. Karena apa? Front axle-nya harus besar. Makanya aturan dulu 21, sekarang sudah 22. Sudah diperbolehkan. Pertamina 5.000 liter, Pak. Kalau ini 25.000 liter. 5 SPBU Deso bisa multi drop. Berapa banyak saya ini kan satu-satunya di dunia Pak. Ini desain saya dan saya buat di Cina, bukan di Jepang. Nah ini yang di bawah Pak, 5 as rodanya. Bapak mau 5, Bapak mau 6. Nah ini tuh truk-truk multi axle Pak. Jadi kalau yang hijau ini Pak, atau tangki yang di atas yang 4 sumbu, bisa 32.000 liter Pertamina. Sekarang 3 sumbu 16.000. Ditambah 1 as roda, tetapi yang semua sesuai dengan kapasitasnya, bisa 1:2, Pak. Luar biasa.
Siapa yang bilang tidak bisa menurunkan cost? Siapa bilang cost harus naik? Ketemukan dia dengan saya, Pak. Cuma ada nggak kemauan kita bersama? Nah, ini beberapa desain-desain. Di sebelah kanan car trailer. Ini bisa muat 9, Pak. Tetapi di dalam Trans Highway. Sumatera Trans Highway, Jawa Trans Highway yang ada cargo hub. Nah, ini 9. Yang ada sekarang cuma 6. 50% lebih banyak. Nah, ini Bapak lihat nih, semen mixer. 5 as rodanya. Ini bisa muat 14,5 kubik di Eropa. Jadi kalau sekarang tuh yang tronton tuh cuma 4 kubik, ini 14,5 kubik. Jadi 1 banding berapa? Hampir 1 berbanding 4. Kenapa kita tidak bisa menyelesaikan masalah? Nggak ada kemauan, nggak ada kesadaran. Mereka tidak tahu. Jadi mereka tidak layak memimpin. Ya kan, tempatkanlah orang yang pada tempatnya bidangnya memimpin Hubdar ini. Terutama di sarana. Bapak lihat lagi nih yang hijau. Ya kan, itu gandengan. Gandengannya kerap. Nah, ini bisa muat 2 kontainer, Pak. Kalau misalnya 4 sumbu di depan, 3 sumbu di belakang. Ya kan, di tengah, Pak. Bukan pakai turntable. Ini center towing namanya. Jadi dia lebih nurut. Kalau gandengan yang pakai turntable goyang, Pak. Dulu sudah mau dilarang. Inilah desain-desain, Pak. Ini car trailer. Ini trailer aja diberdirikan, ya, Pak, di pelabuhan-pelabuhan laut di negara-negara maju. Ini adalah car parking. Ini sama dengan truck head yang 4 sumbu, Pak. Ini kalau trailer ini, Pak, ada videonya sebetulnya ini. Semua trailer ini 2 sumbu, Pak. Nggak ada yang 3 sumbu. Aturan kita 3 sumbu. Karena apa? Trailer kita 8 ton. Yang ini cuma 3 ton beratnya. Selisih 5 ton, Pak. Lebih ringan. Nah, kalau ini lebih ringan, truck head-nya cukup. Nggak usah 3 sumbu, 2 sumbu. 2 sumbu sama dengan mobil sedan, Pak. Sama dengan kijang panjangnya. Nah, ini modanya vertikal. Diambil gaya turun, Pak. Gaya berat. Jadi listriknya nggak banyak, Pak. Jadi di setiap pelabuhan laut, ini yang dikasih, Pak. Bikinlah satu standar kalau mau menyelesaikan masalah negara. Ini ada Fortip, Pak, yang berdirikan. Jadi teknologi kendaraan ini, Pak, dengan biaya-biaya yang tinggi, ya kan? Ini tadi, dump truck tadi, ini support pemerintah. Nggak ada, Pak, support dari pemerintah. Ini yang saya sangat sayangkan gitu. Jadi berikanlah kemudahan sehingga teknologi yang bisa menyelesaikan masalah negara kita, Pak. Ya kan? Jadi ya, Bapak baca lagi hal-hal yang penting mengenai APM, karoseri, ya kan, Pak Menteri, 4 menteri terkait, Pak. Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Industri, Menteri Perdagangan. Main apa? Tunda aja sampai 2024. Boleh aja, memang tidak ada yang sanggup merubah 4-5 juta kendaraan. Ya kan, harus diberi waktu, tetapi dikontrol. Jangan ini aja, jangan dilepas saja. Jadi di orang cuma ini, akhirnya odol ini nggak selesai. Ini kecelakaan, Pak. Ya kan? Ini yang di sebelah kiri sekali. Truknya saya ada video, bodinya terlepas, Pak, dekat tikungan, terbalik, terguling, bodinya lepas ke samping, truk sasisnya jalan gitu. Ya, itu dulu, Pak, yang saya punya. Baik. Teknologi, Pak. Baik, makasih Pak Hartono. Ya, makasih Pak Hartono Gani. Boleh, Pak. Ya. Minta maaf, Pak, saya agak keras. Saya orang Sumatera, berbicara apa adanya. Saya mohon maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Itu ada yang tersinggung, Pak. Silakan Pak Gani. Tolong di stop share screen-nya ya, Pak Gani ya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Oh. Jadi Pak Iskandar tadi menjelaskan dengan amat sangat baik. Kemudian dikombinasikan dengan penjelasan dari Pak Gani. Itu saya kira ini 2 pengantar diskusi saya kira yang luar biasa ya, menurut saya.
silahkan kita yang ingin berdiskusi. Saya kira sudah banyak. Saya sendiri sebenarnya banyak yang mau ditanya, cuma moderator tentunya nggak berhak. Jadi silahkan Ibu Bapak sekalian dulu ya. Silakan Pak Dedi Darmawan itu sudah mengangkat tangan. Silahkan Pak Dedi langsung Pak. Silakan Pak Dedi. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu Pak Dedi, itu masih mute. Ya. Siap. Terima kasih Pak Wendy atas perkenannya. Mohon maaf untuk itu gambarnya kenapa dimatiin? Udah lagi otomatis kalau pas bicara dia berubah. Masya Allah. Iya deh, silakan. Tetap komputer saya ini agak aneh. Iya Pak, silakan Pak. Tapi mohon maaf nanti mudah-mudahan setelah agak maju sedikit dia berubah lagi. Mohon maaf untuk Pak Yusuf dan Pak Muhtarudin serta Pak Suripno, pakar-pakar transportasi darat terutama. Saya ingin memberikan sharing pendapat sedikit ya. Di satu grup namanya grup diskusi transportasi, saya mengikuti terus tentang odol ini. Terus saya berpikir, kenapa ya semua tuh berpikirnya tuh menyelesaikan masalahnya tuh tidak di hulunya, tapi langsung dihilir gitu loh, langsung dihilir. Saya sependapat dengan Pak Gani tadi tentang pengembangan teknologi ya, tentang saya harus pakai gambar supaya saya bisa tangannya supaya bisa naik kayak gini nih. Nah, saya sependapat dengan Pak Gani tadi untuk pengembangan teknologi kendaraan. Tapi saya pikir ya pengembangan teknologi kendaraan canggih apapun itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah odol demikian mudah. Odol itu sebetulnya tidak hanya terjadi di transportasi darat. Dia terjadi juga di laut, apalagi di laut. Terus di udara juga saya kira demikian, tapi mungkin di udara tidak ya, karena di udara ada batasan-batasan keselamatan. Mohon maaf Pak Heri Bakti, saya menyinggung udara. Pak Dirjen Udara pada waktunya. Jadi begini, sebetulnya ya pengusaha truk maupun pengusaha barang yang ingin diangkut itu, mereka itu tidak serakah seperti yang kita bayangkan. Tidak serakah menginginkan keuntungan yang besar. Mereka hanya ingin tidak rugi. Itu saja. Bahkan mereka mungkin lebih mulia dari kita pikirannya. Mereka ya rugi-rugi sedikit nggak apa-apa. Yang penting barang terangkut. Barang terdistribusi kemana-mana, rakyat bisa makan semuanya. Jangan-jangan begitu. Dan saya yakin itu mereka tuh tidak menghendaki, tidak serakah untuk yang besar. Sehingga dibuatlah truk yang tidak sesuai dengan dimensi yang distandarkan, dimuat tinggi-tinggi. Mereka menanggung bukan tidak berpikir akan ada risikonya, tapi mereka take the risk. Mereka tuh ambil risikonya, ambil risiko truk terguling atau apa sehingga mereka bakal rugi besar. Yang penting barang bisa jalan. Jadi saya berpikir begini ya. Mereka tuh sebetulnya tidak mau rugi. Tadi disinggung oleh Pak Gani itu tentang empty backload. Empty backload itu baliknya kosong. Di kapal laut juga begitu sama. Apalagi di truk, di darat. Perginya penuh, ke Priok misalnya, pulang kosong. Pulangnya kosong, bahkan untuk beli bensin aja nggak bisa, kata Pak Gani tadi. Betul itu. Jangankan cuma dari Bogor ke Priok. Dari ke Jawa Tengah, kemana-kemana juga begitu kejadiannya. Jadi saya berpikir begini ya. Mungkin pemerintah itu, atau siapapun lah yang mau berkreasi, cobalah berpikir supaya muatan itu ada di mana-mana, tepat waktunya, dan tepat sasarannya. Itu kuncinya menurut saya. Jadi muatan ada di mana-mana. Kalau mereka tidak empty backload, itu yakin betul saya. Tidak perlu mereka harus memuat kendaraan dengan sampai bertingkat-tingkat atau menambah dimensi kendaraan.
yang tentunya membawa risiko bukan hanya nyawa, tapi juga kerugian material, belum lagi jalan yang rusak yang setiap tahun harus mengeluarkan 46 triliun itu PU untuk perbaikan jalan. Pasti mereka akan menghindari itu. Kalau kemana mereka pergi mengantar barang, pulangnya juga mereka bisa mengangkut barang. Nah, untuk itu, saya dulu pernah berdiskusi dengan satu expert dari orang luar lah. Di sini juga itu sudah dikembangkan, seperti Inapornet di pelabuhan atau yang lain-lain. Coba kita kembangkan yang namanya digital community platform for logistics. Bikin itu. Jangan pemerintah yang bangun. Karena kalau pemerintah yang bangun, pasti wah ini pemerintah memihak, ini. Apalagi kalau BUMN. Biarkan itu satu perusahaan semacam Grab atau apapun itu yang netral membangun itu. Dia berdiri netral. Platform itu bisa memberikan informasi kepada semua pihak hanya lewat HP. Untuk pemilik barang dimanapun di seluruh penjuru Indonesia dan dunia, untuk pemilik space kendaraan, untuk pembeli, untuk siapapun yang terkait dengan logistik itu bisa memanfaatkan platform itu. Oke. Yakin. Nah, sudah karena pas saya bicara yakin Bapak sudah memberi sinyal, saya berhenti sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan salam hormat kembali untuk semua peserta. Ya. Makasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Deddy menyelesaikan masalah dulu. Hulunya selesai. Ini mulai. Saya berubah, teman-teman. Semua berubah. Jangan Hebat pandang Pak umur. Deddy. Yes. Pak Deddy. Yes. Berubah. Ya, mulai. Siap. Langsung suasana menghangat. Pak Yusuf atau mau nambah silakan Pak, atau silakan aja kasih saya dikasih kode kalau yang mau bicara, silakan Pak. Nanti dulu ya Pak Iskandar sama Pak Gani mungkin sampai 2-3 baru kita kembalikan ke Pak Iskandar sama Pak Gani biar bisa sekalian. Silakan Pak Yusuf. Masih di mute Pak. Pak Yusuf masih mute Pak. Tolong di unmute Pak Yusuf. Pak Yusuf suaranya ada. Pak Yusuf suaranya belum ada. Atau sementara Pak Yusuf masih nyari suaranya, mungkin saya. Halo. Udah ada suaranya Pak Yusuf? Belum. Kalau ada ya mungkin saya langsung ke Pak Ripno dulu lah kali. Baik. Ya Pak sambil nunggu Pak Yusuf ya. Silakan ya Pak Ripno ya. Baik. Terima kasih Bapak. Jadi Baik, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama itu terkait dengan kerancuan norma, Pak. Ini yang perlu kita sadari dan kita dudukkan dulu. Di dalam PP 30 tahun 2001 itu ada revisi norma mengenai kendaraan berdasarkan kelas jalan. Nah, ini di sini nanti ada perubahan-perubahan dimensi yang dilakukan. Namun yang menjadi persoalan adalah itu tidak bisa digunakan untuk menindak pelanggaran kelas jalan, Pak. Karena kelas jalan sendiri nanti akan diatur di dalam pasal yang lain, di mana setiap jalan itu akan ditetapkan kelasnya. Yang menjadi persoalan adalah yang menetapkan kelas jalan itu Menteri PU. Nah, nanti Menteri Perhubungan bagaimana? Ini yang kita perlu dudukkan. Sampai saat ini belum ada mungkin pembicaraan atau apa. Kalau kita lihat di jalan, Pak, jalan nasional maupun jalan daerah, di DKI Jakarta aja, nggak ada rambu-rambu kelas jalan. Dan konsekuensinya karena nggak ada rambu-rambu kelas jalan, maka penegakan hukum atas pelanggaran
kelas jalan tidak bisa dilakukan. Nah, ini konsekuensi logis. Permasalahannya adalah yang menetapkan kelas jalan untuk kepentingan pembangunan jalan itu memang Menteri PU, tapi Menteri PU tidak diberi kewenangan untuk membuat larangan penggunaan jalan berdasarkan kelas. Nah, itu harusnya Menteri Perhubungan yang disambut oleh Menteri Perhubungan, harusnya jadi kerjasama antara Menteri PU dan Menteri Perhubungan untuk menetapkan kelas jalan dan menetapkan larangan penggunaan jalan berdasarkan kelas. Ini belum clear. Yang kedua adalah pemahaman mengenai tadi odol itu harusnya diperinci, Pak, perbuatan pidananya. Satu, perbuatan pidana yang terkait dengan ukuran kendaraan, terkait dengan muatan. Dua hal ini adalah pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan. Jadi bukan pelanggaran kelas jalan. Jadi meskipun kendaraannya itu melanggar batas MSD yang ditentukan untuk kendaraan itu, tapi belum tentu melanggar kelas jalan. Nah, ini yang dua hal ini yang perlu diharmonisasikan antara Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan agar clear semuanya, perbuatannya clear dan sebagainya. Itu yang pertama mengenai klarifikasi mengenai norma-norma. Yang kedua adalah keadilan, Pak. Saat ini pelanggaran baik terkait dengan dimensi maupun terkait dengan muatan itu yang terkena adalah pengemudi, Pak. Padahal itu ada perbuatan dari pemilik. Dimensi, Pak, itu bukan perbuatan dari pengemudi, tapi itu adalah perbuatan dari pemilik yang bisa bekerja sama dengan pihak lain. Nah, yang semacam ini juga perlu didudukkan, mungkin tidak pada kesempatan ini, mungkin melalui revisi undang-undang kita bisa menjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemilik. Yang ketiga, norma mengenai sanksinya, Pak. Sanksinya sangat rendah. Pelanggaran muatan maupun pelanggaran kelas jalan itu paling 250.000. Padahal keuntungan yang ingin dicapai itu bisa lebih dari itu, gitu. Artinya bagi pengemudi kalau ingin atau pemilik lebih baik melanggar bayar denda dibanding tidak melanggar, lebih menguntungkan itu. Oleh karena itu ke depan saya usul supaya ada sanksi ganti rugi, Pak. Jadi ganti rugi itu bisa kita hitung berdasarkan potensi kerusakan yang diakibatkan adanya overload terhadap jalan itu, seperti yang Pak disampaikan Pak Iskandar tadi. Jadi berapa peluang ganti rugi yang memang harus akan ditetapkan pada orang yang bersangkutan, tergantung dari mana perjalanan kemana. Mungkin dari situ bisa dilakukan. Itu saja, Pak, berkaitan dengan norma baik yang akan datang yang perlu kita revisi maupun klarifikasi dan harmonisasi yang sudah ada saat ini. Sekian, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ripno. Pak Yusuf sudah siap ya? Silakan Pak Yusuf. Terima kasih, Pak. Pertama, mendengar apa yang ditampilkan oleh Pak Iskandar Abu Bakar, saya melihat apa yang disampaikan oleh beliau itu sudah merupakan penyelesaian menyeluruh untuk lalu lintas ini. Sebab sesuai dengan apa yang ditulis oleh Louis Pignataro, Traffic Engineering Theory and Practice itu semua 3E-nya itu semua sudah dikemukakan oleh Pak Iskandar. Kalau seandainya itu dijalankan betul, bereslah dunia kita ini. Tapi ya itu, kita ini menganjurkan, kita ini menyarankan, tapi pelaksananya yang belum, gitu kan ya. Traffic education,
E-nya yang pertama itu sudah kita ya diceramain, itu supir-supir pun ditatar juga itu di STTD sana. Traffic engineering itu PU bikin jalannya ya katanya sih bagus, walaupun tiap tahun kadang-kadang perbaikan terus-menerus juga. Walaupun tadi Pak Iskandar juga ada yang menyinggung sedikit banyaknya tidak seluruhnya tepat, baik kemiringan dan sebagainya. Traffic law enforcement, yang ketiga, itu juga sudah dibahas oleh Pak Iskandar. Kalau itu betul, traffic law enforcement kita jalan, itu nggak begini keadaannya. Tidak 30.000 orang meninggal karena kecelakaan. Kenapa? Ya karena traffic law enforcement-nya nggak memadai gitu. Ada satu kelemahan tertentu di sana. Traffic law enforcement. Kemudian disusul Pak Hartono Gani. Pak Hartono, apa kabar? Pak Hartono ini memang sudah lama berhubungan dengan perhubungan darat itu. Jadi beliau ini sangat hafal itu. Bahkan data-data detail tentang kendaraan bermotor karena beliau punya pabriknya. Jadi hafal betul. Jadi kalau secara teknis kita tanyakan, kalau undang-undang kita seperti yang dikatakan Pak Iskandar tadi, perbandingan antara kekuatan rem, kekuatan mesin dengan beban yang dibawa itu ditingkatkan. Kalau sekarang kan 5,5 kilowatt per ton. Jadi setiap tonnya barang yang diangkut itu kekuatan mesinnya 5,5 kilowatt. Nah sekarang sarannya berapa nih? Pak Gani ini menyarankan berapa maunya? Gitu ya, supaya dia bisa jalan lebih cepat. Jangan cuma 30-40 km per jam. Tapi yang seperti dikatakan Pak Iskandar itu bisa 100 km per jam. Kalau di Australia seperti itu. Betul harus begitu. Tingkatkan itu. Ya, perbandingan antara kekuatan mesin dengan berapa banyak beban yang diangkutnya. Bagus, lebih cepat ya. Kalau lebih cepat tentu lebih barang-barang yang diangkut lebih banyak. Masalah odol ini kita kalau dari sisi hulunya seperti yang dikemukakan oleh Pak Dedi Darmawan, kita janganlah hanya mikirkan di hilirnya saja. Di hulunya itu ada persoalan apa? Di Undang-Undang LLAJ, ini katakanlah hulunya ya Pak Dedi ya. Ada 5 instansi jadi pembina. Menteri PU pembina LLAJ. Menteri Perindustrian pembina LLAJ. Menteri Ristek pembina LLAJ. Menteri Perhubungan pembina LLAJ. Kapolri pembina LLAJ. Saking banyaknya yang membina itu. Jadi kadang-kadang nggak ketemu. Kita mau cepat-cepat odol ini selesai. Tahun 2021 harus selesai. Tapi dari industri apa mau? Perindustrian itu maunya 2023. Karena itu bicara soal industri. Dan mereka itu pembina LLAJ. Tuh bagaimana? Ini masalah hulunya ya Pak Dedi Darmawan yang harus diselesaikan. Alhamdulillah PP 30 tahun 2021 itu sudah memberikan definisi tentang menteri. Menteri itu siapa sebetulnya? Kalau di PP 30 tahun 2021 yang merupakan PP dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu di sana sudah disebutkan secara tegas. Menteri adalah menteri yang membidangi LLAJ. Kalau di Undang-Undang LLAJ sendiri nggak begitu bunyinya. Menteri itu banyak, itu 5 itu tadi. Tapi PP 30 sudah lebih maju. Ya. Walaupun PP itu sendiri sudah banyak merubah tentang PP-PP kita. PPP LLAJ itu ada 5 PP yang dirubahnya semua.
yang tentang kendaraan bermotor itu PP 30 ada merubah 15 pasal. Kalau PP yang lain, PP rekayasa lalu lintas dan sebagainya, itu ada 52 pasal dirubah oleh PP 30 itu. Lah terus kita bagaimana? Perubahan ini bagaimana? Ini di hulu ini, cerita hulu. Mari kita sama-sama bicarakan hulunya ini perbaiki. Seperti kata Pak Dedi Darmawan tadi. Kalau hulunya ini kita sudah beres, betul, cocok gitu ya. Mudah-mudahan di hilirnya ngikut. Begitu ya Pak Dedi Darmawan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ya kita mengetahui betul permasalahan odol ini di mana. Tadi sudah dikatakan 45 triliun satu tahun. Ya. Untuk jalan aja itu 26 triliun perbaikannya. Lah, itu kan PU paling tidak setuju kalau odolnya didiamkan terus. Tapi kalau perindustrian lain persoalan. Nah, makanya di hulunya itu, ya LL aja itu hanya perhubungan sajalah. Nggak usah terlalu banyak dibagi-bagi kekuasaan itu. Menjadi banyak pembina tumpang tindih. Ya. Mari kita obati di sana. Kuncinya itu ada di hulunya itu. Ya. Secara teknis tadi Pak Iskandar juga mengatakan kalau bisa dipindahkan angkutan darat yang angkutan barang ini dengan laut. Dan itu sudah pernah kita kerjakan. Ya, Pak. Sudah pernah kita kerjakan dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Itu pakai kapal Roro itu. Jadi kontainer-kontainer yang ditarik oleh kepalanya itu nanti naik ke atas kapal, kepalanya turun. Yang jalan itu nggak pakai kepala yang turun lagi di Jakarta itu kerja yang lain lagi, sangat berguna. Jadi sampai di sana ditarik oleh penarik yang lain, sehingga efisien sekali. Tetapi kenapa itu nggak jalan? Kenapa kok nggak cocok itu? Ternyata ada yang non teknis di sana. Supir-supirnya itu nggak setuju. Mereka nggak suka itu pakai angkutan laut. Supir-supir itu senangnya mampir. Iya, ya kan? Nah, ini kan kenyataan lapangan ini ya. Kenyataan lapangannya itu supirnya itu lebih senang mampir-mampir. Jadi nggak persoalan bagi dia. Akhirnya apa? Nurut juga pemilik-pemilik itu nggak mau ngangkut dengan angkutan laut. Masih juga angkutan darat, angkutan mobil yang begitu lama dan itu sudah tidak sesuai lagi. Jadi saran Pak Iskandar Abu Bakar sangat bagus Pak. Kalau bisa diulangi lagi dengan teknik-teknik mengatur supaya supirnya mau betah dia. Biarkan dia naik dengan laut, nggak usah dengan darat atau pakai kereta api. Nah, begitu. Jadi saran-saran itu sangat bagus. Saya kira sementara itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is sama Pak Gani, saya minta kalau satu aja lagi ya untuk ini ada Taruna, singkat aja kalau pertanyaan Taruna kita kasih kesempatan. Ada Tarunanya tadi yang mau bertanya, silakan. Ya Pak. Ya silakan. Pak, perkenalkan diri, nama Taruna Remaja Ahdan Johan Prabandana. Asal STPD, izin bertanya kepada Pak Iskandar, Pak. Baik. Menurut pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa pembuat kendaraan yang dengan sengaja merakit dan mengubah ukuran menjadi overdimensi, pelakunya terancam hukuman pidana 1 tahun penjara atau denda paling banyak 24 juta. Pertanyaan saya, Pak, mengapa sepertinya pembuat dan perakit kendaraan yang berperan terhadap terjadinya odol tersebut masih dibiarkan, Pak, dengan adanya peraturan tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak Ahdan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Iskandar sama Pak Artono, nanti kita kalau ada waktu kita round lagi ke second round-nya. Silakan Pak Is, Mbak
Saya kira bagus sekali pendapat-pendapat yang disampaikan, dan saya kira memang kalau kita akan melakukan perbaikan di dalam sistem angkutan ini, memang odol ini salah satu yang benar-benar harus kita selesaikan. Dan sebagaimana sampaikan Taruna tadi, ya kenapa kok itu pelaksanaan daripada perubahan karoseri menjadi odol itu tidak di-enforce. Jadi kunci yang paling penting sebenarnya adalah enforcement, ya. Sebab kalau enforcement itu tidak dilaksanakan, ya apa yang terjadi ya seperti sekarang ini. Jadi kita selalu lemah di dalam melakukan enforcement. Jadi oleh karena itu memang saya kira kita harus melakukan enforcement. Tetapi satu hal lagi yang juga sangat penting, enforcement itu kan bisa oleh polisi, bisa oleh perhubungan. Ya, dalam hal ini kan di jembatan timbang kan itu wewenang daripada aparat perhubungan. Kemudian di pengujian kendaraan bermotor itu juga kan sebenarnya peran daripada penguji itu kan sangat besar. Tapi kenapa itu tidak kita manfaatkan? Dan untuk itu saya kira peran dari perhubungan darat lah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, maupun sebenarnya yang juga sangat penting adalah pelaksanaan daripada penimbangan di jembatan timbang. Memang jumlah jembatan timbang sekarang ini sangat terbatas. Saya menyarankan sebenarnya jembatan timbang ini yang perlu dikembangkan lebih lanjut, ya, ditambah jumlahnya. Dan fungsi penting daripada jembatan timbang sebenarnya adalah untuk melakukan pengawasan. Nah, sekarang jembatan timbang itu tidak berfungsi sebagai alat pengawasan. Itu just untuk melegalisasi overloading, ya. Dan kalau itu dilegalisasi, akhirnya itu menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita melakukan enforcement yang tegas, mereka mau tidak mau akan melakukan perubahan. Jadi sebenarnya kan yang paling penting diperhatikan di sini adalah fungsi daripada cost. Ya, kalau cost mereka untuk mengangkut menjadi terlalu mahal dengan kendaraan kecil, mereka akan mempertimbangkan menggunakan kendaraan yang lebih besar. Nah, jadi sebenarnya ini menjadi satu hal yang penting. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya duit, ya, duit. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi juga pada akhir, yaitu kalau kita memang mau mengalihkan ke angkutan laut, dan saya kira Indonesia sebagai negara kepulauan, angkutan laut itu sangat penting. Dan untuk itu ya tentu harus ada langkah-langkah. Bagaimana, sebab di dalam transport itu kan pemilihannya ada dua hal yang sangat mempengaruhi. Satu biaya, dua waktu. Nah, kalau biaya bisa kita bikin rendah melalui laut. Kalau waktu bisa kita buat cepat dengan laut, akan beralih sendirinya ke angkutan laut. Tapi kalau kedua ini tidak bisa kita pengaruhi, ya, maka jangan harap akan terjadi pemindahan ke angkutan laut. Bagaimana sampaikan Pak Yusuf tadi, terjadi dulu pernah dicoba untuk pemindahan ke angkutan laut, tapi tidak berhasil karena kedua ini tidak terpenuhi. Yang penting adalah kedua ini terpenuhi, waktu dan biaya. Kalau waktu dan biaya ini bisa dibuat waktunya singkat, biayanya murah, maka dengan sendirinya akan beralih. Semua akan mau beralih. Jadi yang untuk bisa mempengaruhi itu juga kita harus kuat di pengawasan di jalan. Kalau pengawasan di jalannya kuat, ya maka mereka akan merasakan dampak ekonomi dari sistem atau angkutan yang tidak efisien. Oleh karena itu memang di sini saya kira peranan daripada perhubungan lah bagaimana caranya untuk membuat supaya peralihan, ya, ke angkutan yang lebih efisien, ya, bisa dilakukan. Jadi sini saya kira peran perhubungan darat sangat besar, peran perhubungan laut juga sangat besar. Bagaimana untuk menciptakan supaya angkutan barang melalui laut ini bisa lebih lancar. Kita lihat sajalah misalnya, ya, angkutan penyeberangan, ya, itu menjadi sangat diminati oleh masyarakat karena dia cepat dan murah, ya. Tapi itu hanya penyeberangan, ya. Benarnya kan angkutan ini tidak hanya satu titik ke titik lain, tetapi kan bagaimana mencapai seluruh wilayah Indonesia dengan cara yang murah dan mudah. Saya kira mungkin itu.
Makasih Pak Iskandar. Pak Hartono Gani ada mau menambahkan bagaimana? Boleh Pak. Ya Pak. Nah, jadi gini Pak, kalau kita berbicara tadi modal laut, memang kembali ke energi Pak. Energi sangat menentukan moda dan jarak. Ya itu dulu. Kita subsidi, cost controlnya jauh lebih besar. Jadi tadi saya sudah bacakan Shell itu 60% market share di Malaysia dikuasai oleh Shell, bukan oleh Petronas Pak. Ya kan? Jadi emisi kembalikan. Emisi ini teknologi. Ya, makin tinggi emisinya, makin tinggi teknologi kendaraan itu. Itu dulu kita bersepakat. Makin murah kos BBM-nya, engine-nya harus tambah besar. Sekarang kenapa mesin kecil dimainkan cuma final gear ratio-nya oleh truk-truk yang ada di Indonesia ini. Final gear ratio dia naikkan. Jadi memang bisa naik yang mungkin 10 km, 15 km, 20 km, low speed. Kan merusak jalan itu Pak, kalau low speed. Nah, itu kita sepakat. Jadi engine itu di dunia ini sudah main dia ke 500 HP ke atas. Kalau di Amerika udah 1000. Kemarin Ibu Berti dapat kiriman video, ada pemuda Indonesia yang jadi driver di Kanada. 2 trailer gandeng Pak. Di Amerika memang A-train atau B-train. Diangkat volumenya. Jangan dikecilkan volumenya. Sekarang kita mau selesaikan odol. Dikecilkan kembali semua. Pasti biaya naik. Biaya naik. Gimana mestinya? Jadi kalau mau angkut yang besar, atau misalnya road rate tidak memindahi biaya Pak. Jadi kalau tadi yang salah itu kita punya satu trailer. Di luar negeri satu truck head 3 trailer sampai 4 trailer. Jadi dia nggak mau tunggu Pak, bongkar dan muat. Ada dua model kendaraan truck head-nya. Satu yang small engine, yang satu yang Jadi kita memberikan solusi. Jadi jangan kita main keras saja sama pengusaha truk ini. Udah pokoknya 2004 main jalan, nggak ada kontrol, nggak ada bantuan, nggak ada support, nggak ada tuntunan, jadi berantakan. PKB ini nomor 1 Pak, yang penting Pak, selesaikan, bereskan, berikan kepada swasta profesional. Rem, ya. Baik Pak. Metode rem, karena rem nggak pernah dibuka-buka, dikasih izin kir salah sebetulnya. Ya, itu aja Pak. Baik Pak Hartono, makasih. Kita sesi kedua ya, yang udah nunjuk tangan nih Pak Desmond nih, kelihatan. Silakan Pak Desmond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pendi, Bapak-bapak dan Ibu peserta diskusi ya dosen trans. Masukan dari Pak Dedi adalah kebutuhan dan penyediaan demand and supply. Mungkin kita sudah saatnya itu sangat sekali. Kemudian bahwa ternyata odol ini dibina oleh 5 instansi. Nah, konsekuensinya tentu kita mengidentifikasi peran dan fungsi masing-masing instansi itu dalam perencanaan, sehingga kita tahu sih sebetulnya kalau kita ingin menyelesaikan secara sistem. Terus yang ketiga, kita harus membuat badan sebetulnya, seperti badan pengatur jalan tol, badan pengelola angkutan perkotaan. Kalau ini kita harus buat badannya, badan solusi odol. Jadi kita bukan pengatur, bukan pengelola, tapi solusi. Nah, bagaimana kita menciptakan solusi? Menurut saya sekarang saatnya bukan pemerintah lagi atau BLU, bukan lagi BUMN yang sudah susah. Kita buat swasta, tetapi PJPK-nya adalah PJPK gabungan bina tadi. Nah,
Misalnya, kita kalau merasa odol itu dekat dengan industri, kita angkat PJPK-nya dari perindustrian, tetapi seluruh stafnya ada dari polisi, dari perhubungan, dari yang terkait lah, ya. Jadi menurut saya kita harus Litbang melakukan pengkajian ini. Pak Umar Aris kita usul dari Suara Dosen Trans ini ingin mengusulkan suatu badan baru. Ya karena saya lihat ini bertahun-tahun nggak selesai ini. Ya kan, odol ini kayaknya seperti kronis. Ya kan. Nah kita harus selesaikan melalui satu badan yang punya otorita dan punya nilai komersial. Karena itu swasta, otorita tetap ada. PJPK-nya tetap ada, pemerintah. Jadi seperti Badan Pengelola transportasi Jabodetabek, tapi itu pengelola kan. Kemudian Badan Pengatur Jalan Tol itu pengatur, dan kita ini lengkap Badan Solusi Odol. Di situ lengkap semuanya, baik pengaturannya maupun sisi komersialnya maupun investasinya dan seterusnya. Saya pikir dalam 2 tahun selesai ini masalahnya kalau kita buat serius. Demikian Pak Wendy, masukan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Desmond jangan meleng itu Pak Desmond. Di jalan. Iya, makanya hati-hati tuh sambil bawa mobil rupanya itu. Bukan main. Pak Heri, silakan Pak Heri. Ada Terima kasih. Menarik juga ini dari Pak Iskandar maupun Pak Gani. Jadi setelah saya mendengar ini, saya memang mendengar masalah odol ini cuma di berita-berita di medsos lah ya. Tapi setelah saya pelajari, saya ikuti diskusi ini, memang saran-saran yang tadi disebutkan, Pak Iskandar memang sudah menyeluruh. Pak Dedi juga melihat dari hulu. Betul itu semuanya. Saya pikir ya yang paling utama itu sebetulnya tadi Pak Anu bilang ada 5 kementerian yang membina. Tapi saya bilang pembina utamanya siapa sekarang ini kan? Untuk kendaraan bermotor ini. Laik jalan itu di undang-undang jalan ini kan ada sebetulnya. Kalau jadi memang yang dari hulu itu memang penting dimulai dari desain. Jadi odol ini kan kita harus melihat dari desain awalnya itu sudah memenuhi persyaratan belum. Tadi sudah secara teknis kan sudah dijelaskan oleh Pak Gani. Nah itulah yang sebetulnya yang perlu kita perketat. Siapa itu yang membina? Yang membina, saya pikir kalau jalan itu ada berhubung darat, memang nanti dalam koordinasinya mungkin ada koordinasi dengan perindustrian. Kalau kita di udara itu, misalnya contoh, pembina utamanya perhubungan udara. Memang ada koordinasinya khususnya mesti industri pesawat terbang, PTDI. Ada unsur-unsur dari perindustrian yang ikut membina di sana. Tapi secara general mereka, teknis menyangkut safety, security, itu adalah perhubungan. Jadi tetap, nah kita harus ambil peran itu sebetulnya. Jangan kita kebanyakan yang membina ya. Memang betul ada banyak bina, pasti ada koordinasinya. Tapi pembina utama dalam hal safety, dalam rangka rekayasa industri daripada teknik daripada odol itu sendiri, kendaraan bermotor itu adalah pengendara. Nah, itu yang kita ambil memang yang lain-lain juga berperan. Nah, itu satu. Nah, berkaitan dengan itu ada law enforcement. Ya kan? Law enforcement ini siapa? Khusus itu ya mestinya dari ya perhubungan darat. Nah, berkaitan dengan operasional, siapa law enforcement-nya? Ada koordinasi dengan kepolisian. Misalnya. Ya inilah memang harus yang memang tapi kalau berkaitan dengan teknologi itu ya perhubungan darat yang sebagai PPNS-nya ada yang menyangkut inspektor jalan itu yang melaksanakan. Nah, ini yang memang perlu kita tingkatkan lah. Memang saya melihatnya dari sisi itu yang perlu utamanya itu. Kalau berkaitan dengan sisi bisnis, ya memang semua orang mau untung. Tapi basicnya itu tadi dari hulu yang dibilang Pak Dedi itu maksud saya. Jadi mulai dari desain, terus operasional. Operasional ini yang memberi izin pengusaha ini siapa? Yang beri izin, ya kan? Apakah itu
perhubungan, apakah itu perindustrian atau koordinasi, izin kalau di udara ya, ini saya contoh udara. Yang perusahaan itu yang memberi izin ada di perhubungan sendiri. Air operator certificate itu dari udara. Nah, darat ini bagaimana? Apakah perhubungan darat itu memberi izin kepada pengusaha-pengusaha ini dalam kaitannya mengoperasikan ini atau tidak? Atau si kementerian lain? Nah, itu yang harus dibicarakan, dikoordinasikan, karena dialah yang akan yang memberi izin, yang melaksanakan law enforcement, ya kan? Law enforcement ini. Jadi ya polisi sebetulnya mendukung sebetulnya kalau saya melihat kan, karena polisi tidak mempunyai kemampuan teknis maupun dia paling operasional lalu lintasnya saja di jalan, membantu di jalan. Tapi yang dari hulu yang tadi menyangkut perusahaan, menyangkut ini adalah kementerian terkait, khususnya perhubungan. Itu yang dari saran dari kami supaya masalah odol ini bisa, kalau enggak ya saling lempar-lempar tangan terus, lempar-lempar, wah ini sih ini enggak akan selesai memang kalau tidak dimulai dari dasar. Itu dari kami, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Eri Bakti. Ini pada titik ini saya mungkin mau, biasanya Pak Mutarudin inginnya agak di belakang. Pak Mutarudin udah bisa ikut sharing. Pak Mutarudin silakan Pak. Masih mute Pak. Tolong di-unmute dulu Pak. Pak Mutarudin. Sudah Pak. Silakan Pak. Sudah ya. Saya melihatnya ini terpulang kepada law enforcement Pak, yang paling penting. Karena sebetulnya kalau dengan kasat mata aja kalau kita lihat sehari-hari dalam kehidupan lalu lintas, itu LLAC itu sudah nggak kelihatan Pak sama sekali. Nggak tahu di mana dulu, sejak kapan. Dulu LLAC itu dengan kepolisian tuh hampir sama galaknya Pak. Sama tampilnya, sama gagahnya, sama pakaiannya, sama sepeda motornya. Sekarang kok hilang gitu. Kalau saya lihat itu, there must be something wrong dengan memainkan peranan ini. Coba kita angkat lagi Pak. Sepertinya dia memojokkan dirinya sendiri, bukan dipojokkan Pak. Memojokkan dirinya sendiri, mungkin kalah gertak dengan polisi. Mungkin juga salah peran dengan PU. Coba kita bangkitkan lagi bagaimana LLAC itu dulu begitu mengesankan. Kita lihat dia jalan dengan sepeda motornya Pak gitu ya. Itu banggakan. Jadi lama-lama menyusut, menurun. Akhirnya apa? Dia sendiri memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan yang tidak betul gitu. Ya kita nggak usah inilah dulu. Ada joke-nya dulu. Waktu saya lupa itu dalam APBN tahun berapa waktu Repelita. LLAC itu minta sepeda motor. Itu dirjen anggarannya Pak Pitaryono. Terus ditanya oleh Pak Pit, beli sepeda motor itu buat apa? Oh, kalau ada yang salah, jadi untuk Prijigo, istilahnya waktu itu Prijigo. Itu masih kelihatan gitu, bahwa polisi itu dan LLAC itu selevel. Kira-kira kalau di jalan, satu bagian perizinan, satu bagian penegakan perizinan. Ini membangkitkan kembali peran LLAC. Barangkali kita mulai dari situ dulu. Karena peraturannya itu sudah cukup baik, sudah cukup banyak Pak. Karena dia mau dipojokkan gitu, ya oleh polisi dipojokkan, kenapa enggak gitu Pak? Apalagi oleh PU, udah nggak dianggap sama sekali penghubungan darat itu, karena apa namanya itu budget powernya itu ada di PU. Kalau kita bicara mengenai jalan Pak ya, semua uang anggaran jalan itu kan ada di sana. Ya si LLAC ini merasa terpencil dan sudah lama-lama tambah terposok. Lagi pula ahli-ahlinya itu tidak memspesialisasi di bidang dia gitu. Tidak tajam menegakkan ininya. Apa yang diangkat oleh Pak Iskandar maupun oleh Pak Dedi tadi itu
that's normal lah kalau dia lama-lama hilang itu, karena dia sendiri tidak tahu apa peranan dia gitu. Jembatan timbang dibuat untuk penegakan hukum, malah dijadikan untuk obyekan. Nah, jalur lintas juga demikian. Jadi coba kita mengkaji diri dulu di mana kelemahan itu ada. Itu dulu Pak komentar saya, Pak. Iya menarik Pak komentar Pak Muhtarudin. Saya juga baru ngeh, ya benar juga, lama-lama hilang, udah nggak ada, jarang kelihatan juga tuh di jalanan. Betul. Pak Is mungkin supaya komplit saya undang Pak Cucuk Suryo Projo ya Pak ya. Pak Cucuk, silakan Pak Cucuk. Terima kasih Pak Wendy. Mohon maaf, saya memang ikut prihatin gitu. Cuma saya kira tadi yang dikemukakan oleh bapak-bapak dan kawan-kawan maupun dari narasumber itu sudah bisa ditajamkan lebih baik. Terutama yang tadi introspeksi pada diri sendiri dulu. Dan suatu saat pernah saya membicarakannya dengan Dirjen Perhubungan Darat Pak Suroyo. Paling tidak lari ke teknis lah, saya sudah bilang. Lari ke teknis sehingga kalau teknisnya banyak dikuasai dan kita menjadi mumpuni soal itu akan lebih baik. Ya, tapi saya kira memang tidak mudah. Begitu. Saya kan dari orang luar jadi ikut nimbrung saja, seperti juga saya nimbrung sekarang. Saya kira demikian dulu ya, Pak Wendy. Ya, makasih Pak Cucuk. Ini saya mungkin nggak ada lagi, saya kembalikan. Ada yang bertanya lagi enggak? Sekalian ini supaya Pak Is. Kenapa Yusuf? Pak Yusuf nggak kadang-kadang kenapa Pak? Suaranya Bapak nggak ada Pak. Pak Yusuf nggak ada suaranya, cuma tangan Bapak aja. Ya, sudah ya. Silakan Pak. Sudah ya. Ya, cepat. Jadi soal di hulunya ini tadi, semacam pernyataan Pak Muhtarudin juga, LLAJ ini kemana? Menghilangkan diri gitu ya. Sebetulnya soalnya itu di hulunya Pak. Undang-Undang LLAJ itu dulu tahun 92. Kemudian diganti tahun 2009. Undang-Undang LLAJ tahun 2009 itu dulu RUU-nya itu yang membuat tentunya Menteri Perhubungan. Dari Kementerian Perhubungan setelah ada rapat interdep dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM, setuju. Kemudian Presiden menyampaikan amanatnya ke DPR. Amanat Presiden untuk RUU itu, RUU pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 92. Sesudah masuk dari Kementerian Perhubungan yang sudah diamanatkan oleh Presiden, masuk pula RUU lain lagi tandingan dari Polri bekerja sama dengan UI. Yang dibahas oleh DPR bukannya amanat Presiden, tapi yang datang dari kepolisian. Akhirnya karena itu yang dibahas dan menjadi keputusan yang dibuat oleh Polri, maka lebih banyak peraturan-peraturan yang membuat Polri lebih banyak berperan. Untuk pengawasan di jalan, LLAJ itu tidak boleh mengawas sendirian. Jadi kalau LLAJ itu nggak ada lagi, Pak Muhtarudin, bukan karena dia tidak mau, tidak boleh. Harus didampingi oleh polisi. Itu salah satu makin hilang. Okay. Kedua, kalau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu berita acara dari perkara LLAJ itu langsung dikirim dari petugas PPNS kita misalnya langsung ke pengadilan. Tapi oleh undang-undang kita yang baru ini, undang-undang LLAJ, itu tidak boleh. Harus dikirim dulu ke polisi. Nah itu sebabnya kita nggak bisa apa-apa karena di hulunya dibuat seperti itu. Ya, oke Pak. Itu sebabnya ya kalau dikatakan mereka kok menghilangkan sendiri, tidak. Karena memang ada larangan.
Ya, oke, Pak. Ada larangan. Itu kuncinya kira-kira. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nggak ada lagi, jadi saya kembalikan ke Pak Is sama Pak Artino. Pak. Oh, sedikit aja, sedikit. Silakan Pak Dirjen Udara. Ya, menambahin yang Pak Yusuf ini tadi. Ya, oke. Jadi kalau yang itu memang di operasi ya, di lapangan. Tapi berkaitan dengan desain teknis. Betul, masih. Itu masih sudah dipegang oleh perhubungan. Di situ dulu yang kita kembang. Jadi tadi mungkin Direktur Sarana ya, yang mungkin yang bertanggung jawab. Saya nggak tahu secara detailnya, tapi saya melihat mengcompare dengan yang ada di udara saja misalnya. Jadi ada sertifikasi awalnya itu tetap dipegang oleh perhubungan darat. Itu dijalankan dulu minimal. Terima kasih. Ya, makasih. Nah, namanya diskusikan enggak apa ya gitu. Jadi lebih lebih hidup. Silakan Pak Is. Saya kira Pak Is tahu jawabannya sih sebenarnya. Silakan Pak. Saya kira memang salah satu yang disampaikan Pak Yusuf itu benar gitu ya. Itu seperti pembuatan undang-undang itu memang pada waktu itu saya sudah nggak dirjen dan tidak berpengaruh di dalam penyusutan undang-undang tersebut. Itu memang kita itu perhubungan darat itu akhirnya terpojok dan harus berintegrasi, berkomunikasi dengan 5 instansi tersebut ya, mau tidak mau karena diamanatkan oleh undang-undang. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Heri Bakti ya. Jadi yang penting sebenarnya kan kita yang harus melid di dalam desain kendaraan, dan itu memang sudah di-lead sih, itu masih dilakukan. Tetapi yang jadi masalah kan sebenarnya penyimpangan yang terjadi di lapangan dan tidak mampu untuk di-enforce oleh petugas. Ya, kita punya jembatan timbang tidak mampu untuk berfungsi dengan benar. Dan saya kira di sini maka kita sebenarnya harus melihat dengan paradigma baru ya, bagaimana untuk menggunakan teknologi modern di dalam melakukan pengawasan. Dan saya kira ya kita juga harus mungkin berpikir bahwa misalnya polisi sekarang ini melakukan reformasi yang cukup banyak ya di bidang transportasi. SIM mereka diperbaiki, saya kira juga harus mulai masuk kepada sistem yang benar-benar modern ya. Jadi untuk truk ya mau nggak mau ya kita harus menggunakan perangkat elektronik ya untuk bisa melakukan pengendalian. Dan pengendalian ini ya, seperti kita lihat saja lah, misalnya etle itu kan yang bertanggung yang kena sebagai pelanggar itu adalah pemilik kendaraan. Kenapa nggak kita terapkan hal yang sama dengan pendekatan yang sama untuk pelanggaran muatan yang dilakukan di jembatan timbang? Gunakan aja pendekatan yang sama, pakai sebangsa etle gitu, lakukan, dan mungkin kerjasamakan aja dengan polisi, maka dengan sendirinya kita bisa mendapatkan suatu pengawasan yang lebih baik. Sebab kunci yang paling kendor di kita sekarang ini adalah pengawasan. Jadi setuju dengan apa yang dikatakan Pak Muhtarudin tadi. Jadi pengawasan kita memang lemah, dan saya kira untuk melakukan pengawasan ini ya memang ya kita punya alat ya, kita gunakanlah alat kita semaksimal mungkin. Sementara mungkin untuk jangka panjangnya kita mulai mempelajari perubahan dari undang-undang ini. Saya kira masih banyak kelemahan, dan itu adalah undang-undang produk sebelum teknologi informasi berkembang. Betul. Sekarang teknologi informasi sudah berkembang luar biasa. Jadi saya kira mungkin di situ perlu dikembalikan peran utama di hubungan darat itu harusnya adalah Kementerian Perhubungan. Kalau kita harus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, oke. Kita harus berkoordinasi dengan kepolisian, oke. Ya. Jadi saya kira kunci perubahan yang penting ke depan adalah ya kita tinjau kembali undang-undang tersebut. Dan memang saat ini kan sedang dijajaki untuk perubahan undang-undang tersebut. Walaupun saya nggak tahu apakah itu masuk dalam prolegnas atau tidak. Ya, baik.
sudah masuk dicabut lagi. Sudah masuk dicabut lagi. Sudah masuk prolegnas dicabut lagi. Oke, baik Pak. Pak Isa masih lagi? Saya kira mungkin sementara itu. Tapi yang penting sebenarnya kunci penting itu ya sebagaimana sampaikan Pak Yusuf tadi, engineering-nya dari jalan dan kendaraan itu perlu kita kembali kita kuatkan di sisi perhubungannya. Sebab kalau teknologi kendaraan itu benar-benar ada di perhubungan, ya. Dan untuk itu saya kira dari SDM ya perlu mempersiapkan tenaga-tenaga yang benar-benar mumpuni di bidang teknologi kendaraan. Jadi mungkin kita perlu ada ahli-ahli otomotif ya S2, S3 yang kuat di bidang otomotif yang selama ini belum kita lihat di perhubungan darat itu. Dan kalau itu diperkuat, maka dengan sendirinya bisa keluar langkah-langkah yang mengarah kepada modernisasi daripada teknologi transportasi itu sendiri. Baik. Saya kira mungkin itu, Pak. Pak Is dan Pak Gani, kalau boleh saya mau tahu ini dari Bapak, penjelasan Bapak semua kan. Kalau saya nggak salah nangkep kan, sebenarnya Pak Iskandar dan Pak Gani itu menggarisbawahi betul bahwa sebenarnya dengan adanya odol ini kan nggak ada yang diuntungkan. Kalau dari penjelasan Bapak-Bapak ya tadi ya, baik pengusaha truknya rugi, si bina marganya rugi, semuanya lah dirugikan. Terus saya jadi bingung gitu. Lepas daripada sistem kalau semuanya rugi artinya kan semuanya tidak menginginkan. Lalu yang menginginkan siapa Pak sebetulnya? Pengusaha. Oh enggak, tadi penjelasan maaf ya, penjelasan Pak Is tadi kan pengusahanya juga menjadi rugi, jadi harusnya bisa 2 rit menjadi tinggal 1 rit, gitu kan? Semuanya nggak ada yang betul, Pak Wedi, betul sekali itu. Tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang menghendaki. Bahkan pengangkut odol pun tidak mau sama sekali. Pemilik barang juga tidak mau sama sekali karena pasti akan berisiko. Kuncinya tadi itu. Usahakan tidak ada empty backload. Itu harus ada yang menciptakan itu. Dan ini tidak akan terjadi lagi odol. Ya. Enggak, tapi dalam keadaan sekarang pun dalam keadaan begini nih yang empty backload-nya itu kayak kita harus selesaikan, tapi masih agak panjang lah. Tapi dalam keadaan sekarang juga kan tetap aja nggak ada yang mau nih, saya lagi bingung. Lalu siapa yang mau? Saya nggak tahu apa atau ada komponen lain yang belum diungkap oleh Pak Iskandar, oleh Pak Hartono nih, nggak tahu saya. Saya kira satu hal yang paling penting adalah sebenarnya di Kementerian Perhubungan harus membuat suatu grand strategi, ya. Apa yang akan dilakukan terhadap odol ini, ya. Grand strategi itu mulai dari desain, ya. Daripada kendaraan, perubahan kendaraan, kemudian juga yang juga perlu diperhatikan di dalam desain tersebut, bagaimana keuntungan daripada angkutan tersebut. Dan yang jadi masalah yang cukup besar sekarang ini di Jakarta ataupun di kota-kota besar di Indonesia, itu adalah tingkat kemacetan lalu lintas. Ya. Bayangkan satu truk kontainer dari kawasan Cikampek itu menuju Jakarta itu hanya bisa 1 trip 1 hari. Betul. Ya. Betapa ruginya mereka karena hanya bisa 1 trip 1 hari. Jadi ya saya kira memang ya kita harus mau tidak mau harus membuat grand strategi, dan grand strategi itu benar-benar harus dipersiapkan oleh semua pihak yang ada di mulai dari Biro Pencanaan, Biro Hukum, dan lain sebagainya. Sehingga mereka benar-benar menciptakan suatu strategi. What is the next, yang akan kita lakukan untuk masa depan untuk menghindari sistem kita yang tidak efisien. Yang jelas itu sekarang adalah sistem kita yang kita ada di Indonesia itu tidak efisien. Dan untuk efisiensi itu ya perlu ada grand strategi. Ya, kalau saya sih ya kita harus mulai memikirkan karena Indonesia negara kepulauan, mau nggak mau kita short sea shipping itu akan menjadi sangat penting, ya.
Dan untuk mengalihkan ke short shipping itu ada dua hal, waktu dan biaya. Kalau waktu dan biaya ini tidak terkejar, nggak bakal kita bisa beralih ke short shipping. Yang jelas sekarang orang bawa kentang dari Sumatera Utara ke Jakarta pakai truk, bukan pakai apa. Why? Ya, lebih murah pakai truk ya daripada menggunakan kapal. Kapal itu waktunya lama ya. Padahal dengan demikian sebenarnya kan kita menciptakan suatu sistem angkutan yang benar-benar bagus. Kita lihat aja inland waterways yang ada di Eropa, di Benelux misalnya. Itu kan luar biasa. Kenapa? Karena inland waterways itu bisa jauh lebih murah daripada. Nah, ini yang saya kira yang perlu kita kembangkan di Indonesia, dan ini saya kira peranan daripada Kementerian Perhubungan besar sekali, Biro Perencanaan besar sekali, bagaimana untuk melakukan suatu sistem angkutan nasionali, ya, bukan melihat dari daratnya saja atau lautnya saja atau udaranya saja, tapi nasionali, apa yang harus dilakukan. Baik. Saya kira mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Halo. Pak, saya mungkin waktunya terbatas, barangkali ini ada Pak Admin mau nanya juga, rupanya gatal juga, nggak sangat dari admin. Silakan, saya kira mau nutup, tapi mau nanya juga. Ya udahlah, Pak Sahar, silakan, Bangga. Ya Pak, terima kasih Pak Wendy. Jadi saya mumpung ada Pak Iskandar, ada Pak Yusuf, dan jadi gini, setahu saya sampai hari ini itu untuk odol yang bermasalah ini yang di jalan, yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Kalau untuk Ditjen Perhubungan Darat sendiri itu sudah jelas ditegakkan. Di UPTKB, di Jembatan Timbang langsung diturunkan, langsung dikenakan sanksi oleh PPNS. Nah, ini yang sering ditanya Taruna, ini kita nih gimana sih gitu ya. Di jalan odol bebas, tadi disampaikan Pak Gani. Tapi pemerintah sendiri tegas menerapkan, turunkan, kena sanksi. Duitnya miliaran Pak dapat dari sanksi odol oleh PPNS. Ini ada Pak Ishak monitor di sini dari salah satu unit yang ada di Jambi. Duitnya banyak. Dia malah bermasalah karena diancam orang. Nah ini Pak, jadi mungkin apa menurut Pak Iskandar? Jadi sekarang ini dualisme Pak. Di jalan ora, di UPTKB kena. Demikian Pak, makasih Pak. Yang jelas, sepanjang enforcement dijalankan dengan benar, tidak akan ada pelanggaran. Yang jadi masalah adalah kita tidak tegas di dalam melaksanakan odol. Apa melaksanakan enforcement? Jadi enforcementnya bocor, ya mau nggak mau ya semua bocor. Ya. Di ujungnya sih itu enforcementnya. Kalau kita tegas dengan enforcement, nggak akan ada yang berani ngangkat lebih. Ngapain mereka ngangkat lebih? Karena mereka akan kena enforcement. Dan enforcement ini ya saya kira mungkin kita harus masuk pada enforcement yang lebih modern lah. Ya. Sudah saatnya kita kepada modernisasi daripada sistem enforcement. Ya. Dan modernisasi ini, kalau ini dilakukan, mereka ketangkap semua. Berarti kalau mereka sudah ketangkap semua, kita nggak perlu bikin badan. Seperti tadi siapa yang nyarankan bikin badan untuk mengendalikan odol. Nggak perlu. Yang penting hanya enforcement. Enforcement jalan, nggak akan ada pelanggaran. Tapi kalau enforcementnya longgar, ya pelanggaran pasti banyak. Dan itu yang terjadi. Dan pengusaha, ya mereka pikirnya pendek. Kalau pikirnya panjang, ya mereka tentu akan menggunakan kendaraannya apa. Dan untuk itulah peran daripada pemerintah dalam hal ini perhubungan, bagaimana melakukan penyuluhan terhadap pemilihan kendaraan. Itu sepanjang kalau ya enforcement dilakukan dengan benar. Nah sekarang kan enforcement ya sekarang aja yang namanya odol masih dikasih waktu sampai 2023. Kenapa nggak dari sekarang? Ya, oke. Pak Gani, silakan Pak Gani, closing terakhir. Iya, Pak. Ada menambahkan. Jadi, Pak. Jadi menurut saya kita memang sudah terlanjur ruwet gitu. Jadi kita memperbaikinya pertama menurut saya dari kendaraan dulu. Jadi jangan dibuat over design.
Satu aja Pak, Gemala dipanggil, Gemala otomotif datang dipanggil dan dikasih hukuman yang tegas, ya kan? Bahwa dia harus kembalikan kepada desain komponen-komponen yang sesuai dengan aturan kita di Republik. Ban juga, dari ribuan macam kendaraan punya komponen, satu saja Pak, ban saja. Bapak mulai stop langsung. Betul. Nggak bisa lagi mereka. Karena itu kuncinya. Pertama, kalau mau cepatnya ban. Kedua, komponen-komponen semuanya. Sesuai dengan rancang. Tapi pemerintah juga harus membantu lah. Ya kan, jangan tidak memberikan satu teknologi yang terkini kan. Kayak Pak Is. Yang punya Roro itu Pak Untoro itu Pak, yang 28 jam Jakarta Surabaya. Kapal itu dipotong Pak, bukan dijual, bukan diapain, dipotong. Saking kecewanya dia. Potong. Jadi gimana? Jadi ya support dari pemerintah, ujung-ujungnya ke sana. Itu aja Pak. Dan kalau mau kita punya kawalan, saya banyak desain-desain yang bisa menurunkan tarif, yang bisa men-stop odol. Dan kalau desain-desain ini Bapak berkenan, Bapak yang membawakan ke pemerintah, juga saya siap. Ada teman-teman juga siap untuk launching ya desain-desain yang benar. Karena desain ini sangat lemah. Itu aja. Ada beberapa saya punya desain. Mari kita diskusikan. Saya jamin, saya garansi harga tidak naik. Benar. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hartono. Sekali lagi kita terima kasih kepada Pak Iskandar dan kepada Pak Hartono Gani atas sharingnya yang sangat bermanfaat pada kesempatan pagi ini. Kita yakin tentunya banyak hal yang belum terungkap dan banyak teman-teman yang ingin diskusi lebih panjang. Kalau memang dikehendaki mungkin kita bisa atur di waktu yang lainnya lebih fokus ya Pak Sahar. Pak Sahar silakan closing speech-nya, silakan penutupannya Pak Admin. Ya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah webinar diskusi kita mengenai odol pagi ini sukses dan luar biasa. Kami sebagai admin dari WA Group Dosen Tran dan Pak Wendy Ari Tenang sebagai moderator tetap mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Iskandar dan Bapak-Bapak yang sudah berkenan hadir untuk diskusi hari ini. Terima kasih yang luar biasa dan jangan lupa minggu depan kita masih lanjut lagi pada jam yang sama. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Semuanya berjalan sukses. Demikian Pak Randy. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semua. Dan mohon maaf Bapak-Bapak kalau ada yang kepotong waktunya atau kurang berkenan kata-katanya. Terima kasih sekali lagi. Dan Pak Iskandar dan Pak Hartono Gani tentunya nanti siap untuk sharing bahannya ya Pak Hartono dan Pak Is. Siap. Baik Pak. Terima kasih Pak semua. Foto. Oh iya foto lagi lupa selalu. Foto dulu katanya. Selalu lupa foto kita. Benar maaf saya ini nih betul-betul diingat ke galeri dulu. Ya semua. Foto ya. Mana Pak? Kok di foto ini malah Pak Dedi nggak ada? Pak Dedi saya pastikan ada. Mana Pak Dedinya? Oh ada ya pakai foto. Oke. Lalu ya itu sudah foto Pak Dedi Pak. Makasih banyak Pak Dedi Pak Bapak yang hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Iya Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Pak Desmond hati-hati di jalan. Iya. Terima kasih Bang Liv.